Strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak dalam pendidikan abad ke-21. Anggota kelompok 12, Husnun Hanifah Dwi Fajar Utami. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri peserta didik, serta mengikuti perkembangan zaman sehingga pendidikan haruslah berpihak pada peserta didik, serta harus menghargai keunikan dan keberagaman mereka. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yakni salah satunya dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya serta memberi kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif yang disesuaikan dengan potensi peserta didik. Strategi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, memberikan ruang yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, meluangkan waktu belajar dan bermain. Belajar dengan suasana bermain dapat menciptakan pembelajaran menjadi menyenangkan. Mengakomodir keterampilan abad ke-21 dengan menanamkan karakter pelajar Pancasila. Pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan peserta didik artinya menentukan metode belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik dan gaya belajarnya. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik ketika mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam diri individu peserta didik tersebut maupun dari luar diri. Namun, meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini haruslah dilandasi dari prinsip Among. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. Sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas tidak terbelenggu. Pemikiran bahwa kita harus menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya dapat menjadi pribadi yang baik dan sukses tentunya. Praktik pembelajaran yang diterapkan. Praktik pembelajaran tersebut yaitu praktik pembelajaran yang memantik guru untuk selalu berefleksi sehingga muncul ide atau inisiatif guru untuk memperbaiki kegagalan dalam proses pembelajaran. Selain itu, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan di dalam pembelajaran. Tantangan dalam penerapan praktik pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Tantangan yang umumnya terjadi yaitu pendidik merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pengajaran itu sangat memberatkan. Peserta didik tidak terbiasa mandiri dalam proses pembelajaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan nasional. Berikut adalah contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. SDN 1 Segala Mider adalah sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai, budaya, dan karakter bangsa. Selanjutnya ada Sanggar Anak Akar, organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan yang humanistik.